Parlemen Indonesia sangat berbeda berbanding dengan parlemen di Malaysia. Parlemen Indonesia terlihat tidak berbahas, sedangkan parlemen Malaysia terlihat sering berbahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Semoga teman-teman semua dalam selalu keadaan sehat, dalam selalu keadaan baik-baik saja. Semoga dipermudah, diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, di sini saya menemukan video yang diunggah oleh channel ML Studios ya teman-teman, yang berjudul "Kenapa Parlemen Malaysia sering bergaduh saat mengadakan sidang dan Indonesia jarang bergaduh saat mengadakan sidang." Dan di sini ada perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia. Yang di Malaysia menggunakan sistem parlemen dan Indonesia sistem demokrasi. Nah, apa maksudnya demokrasi dan parlemen teman-teman? Yuk, untuk mengetahuinya kita dengarkan, kita simak uraiannya dalam video ini sampai habis. Oke yuk. Satu pertanyaan dari netizen Malaysia yang saya sering lihat di dunia maya adalah mengapa parlemen Indonesia sangat berbeda berbanding dengan parlemen di Malaysia. Menurut mereka, parlemen Indonesia terlihat tidak berbahas, sedangkan parlemen Malaysia terlihat sering berbahas, bahkan perbahasan itu sangat panas, memancing emosi satu sama lain. Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu perbedaan antara struktur negara Indonesia atau sistem negara Indonesia dengan sistem negara Malaysia. Sistem negara Malaysia adalah sistem demokrasi berparlemen atau parliamentary demokrasi. Biadab yang bertuah, memang kurang ajar. Ini bawa mata layak duduk sini. Samsung. Parlemen, Duduklah, duduk. Duduk. Ia menyatakan bahwa tugas parlemen di samping fungsi legislasi, budget dan kontrol juga sekaligus menjadi eksekutif. Jadi ada bagian dari parlemen yang berfungsi sebagai eksekutif yang disebut dengan pihak kerajaan dalam Malaysia atau ruling party. Sedangkan di Indonesia sistemnya berbeda. Di Indonesia sistemnya adalah demokrasi presidensial di mana fungsi eksekutif itu berada di presiden, sedangkan di parlemen hanya menjalankan fungsi legislasi, fungsi budget, dan fungsi kontrol. Ketiga fungsi itu dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah fungsi yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang. Dalam hal ini antara pemerintah atau presiden di Indonesia dengan parlemen bekerja sama. Undang-undang bisa muncul dari inisiatif parlemen atau DPR kalau di Indonesia, dan juga bisa muncul dari inisiatif eksekutif atau presiden. Kemudian apabila kedua badan ini bersepakat, maka sebuah rancangan undang-undang dapat dijadikan undang-undang. Sebaliknya, apabila salah satu menolak atau tidak menyetujuinya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat lagi diajukan pada masa persidangan itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran atau fungsi budget, di mana presiden akan mengajukan budget kepada DPR, kemudian DPR akan membahasnya untuk kemudian mengesahkannya. Yang ketiga adalah fungsi kontrol. Dalam menjalankan fungsi kontrol, DPR berfungsi sebagai oposisi atau pembangkang terhadap pemerintah. Ia menjadi pihak yang akan selalu memberikan keseimbangan atas pilihan-pilihan atau polisi-polisi atau dasar-dasar dari pemerintah. Ini jauh berbeda dengan sistem di Malaysia tentunya. Dalam sistem Malaysia, parlemen sekaligus berfungsi sebagai eksekutif. Ada satu bagian dari parlemen yang menjadi kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri menjadi sayap terbesar dalam parlemen, kemudian sisanya akan menjadi pembangkang, sehingga perbahasan terjadi antara sesama anggota parlemen, yakni anggota parlemen di blok kerajaan atau pemerintah dengan anggota parlemen yang berada di blok pembangkang. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia karena eksekutif terpisah dengan legislatif, maka tidak ada blok kerajaan atau blok pemerintah dan blok pembangkang atau blok oposisi di parlemen. Semua berlaku sama sebagai anggota parlemen yang sama-sama bisa bertindak sebagai pembangkang kepada pemerintah apabila ada dasar atau polisi dari pemerintah yang tidak dapat mereka terima. Jadi perdebatannya tidak sekeras antara sesama parlemen, sebab dalam
parlemen Indonesia, perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua, yang mungkin akan membuat perdebatan di Indonesia tidak terlalu keras adalah di Indonesia fungsi anggaran tidak menjadi penyebab jatuhnya sebuah pemerintahan atau kerajaan, karena dalam sistem Indonesia apabila budget yang diajukan oleh pemerintah pada satu waktu tidak disetujui oleh Dewan atau DPR, maka budget yang berlaku adalah budget tahun sebelumnya. Berbeda dengan pemerintahan di sistem parlementer atau Westminster, di mana bila budget yang diajukan oleh pemerintah atau kerajaan tidak disetujui oleh parlemen, maka pemerintahan itu jatuh. Oleh karena itu perdebatannya akan sangat keras karena berkaitan dengan jatuh bangunnya sebuah pemerintahan. Faktor lain yang membuat perdebatan di Parlemen Indonesia tidak sekeras dalam parlemen parlementer adalah karena tidak ada kuasa parlemen untuk menjatuhkan pemerintahan. Kedua-dua lembaga, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan parlemen yang berisi wakil-wakil rakyat, sama-sama dipilih dalam pemilihan umum atau pilihan raya. Oleh karenanya kedua-duanya tidak bisa saling menjatuhkan. Oleh karena perdebatan yang keras sekalipun tidak akan dapat menjatuhkan salah satunya. Memang ada mekanisme yang disebut dengan impeachment, tapi prosedurnya lebih panjang karena impeachment itu melibatkan perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang itu juga berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian akan mengajukan tuntutan untuk impeachment itu kepada Mahkamah Konstitusi, baru kemudian dapat diajukan lagi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi prosedurnya sangat panjang dan itu tidak berkaitan dengan polisi. Tuntutan untuk impeachment itu lebih berkaitan kepada pelanggaran berat terhadap undang-undang atau perbuatan kriminal yang dianggap tidak dapat diterima bila dilakukan oleh seorang presiden. Jadi tidak berkaitan dengan polisi atau kebijakan. Demikian, terima kasih, semoga dapat. Itulah tadi uraiannya dalam video ini. Sistem pemerintahan yang di Malaysia menggunakan sistem parlemen, yang di Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.